Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Febriani. Saya Sisma Dian Syafitra. Kami dari kelompok 3 Prodi Perbankan Syariah kelas D akan menjelaskan tentang konsep manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Di sini manusia dan ekstensi. Manusia sebagai makhluk yang dinamis memiliki keinginan untuk berubah dan bertanggung jawab. Jika dikaitkan dengan ekstensi dan makna manusia itu sendiri, manusia bersifat kompleks dan berkembang. Kompleksitas dan perkembangan manusia tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk yang dinamis. Mesti manusia disebut dinamis karena berkembang terus menerus dan dengan kebebasannya. Ada dua istilah dalam hubungan hakikat manusia, yaitu kodrat dan esensi. Kodrat dan esensi diungkap melalui penghayatan khusus. Kodrat natural menurut artinya ialah inti yang tetap dalam suatu kenyataan yang mentaati unsur yang bersama-sama mewujudkan inti mutlak perlu bagi suatu kenyataan seperti esensi manusia. Materi kedua, manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Khalifah diartikan sebagai pengganti Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya terhadap umat manusia. Diciptakannya Adam dalam bentuk yang sedemikian rupa untuk mengatur alam semesta serta berfungsi sebagai khalifah di bumi. Hal ini tersebut merupakan nikmat yang paling besar yang harus disyukuri oleh keturunannya dengan cara taat kepada Allah dan tidak engkar kepadanya, termasuk menjauhi yang dilarangnya. Pengangkatan khalifah juga sangat terkait dan juga dengan pemberian Allah terhadap sebagian manusia melalui wahyu syariat. Khalifah juga mencakup seluruh manusia yang mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa sekalipun tidak mengerti secara pasti rahasia khalifah, termasuk tidak mengetahui secara pasti prosesnya dan dapat mengolah segala sesuatu yang ada pada alam ini menjadi bernilai dan bermanfaat. Pada diri manusia tersedia unsur fasilitas untuk bisa meraih kematangan secara sempurna di bidang ilmu pengetahuan lebih jauh jangkauannya dari makhluk lain, termasuk malaikat. Berdasarkan inilah manusia lebih diutamakan menjadi khalifah Allah daripada malaikat. Allah menciptakan khalifah di bumi bukan untuk hal sia-sia. Kata Allah, mengetahui perkataan kalian tersembunyi. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang membuat kerusakan padanya dan yang terpenam di dalam diri kalian? Pengertian yang mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan makhluk lain yang mulia dibandingkan malaikat, yang hanya malaikat yang berhak menjadi khalifah di bumi. Kandungan ayat menunjukkan keutamaan manusia lebih dari makhluk lainnya, sekaligus menunjukkan keutamaan ilmu dibanding ibadah. Karena para malaikat lebih melakukan ibadah dibandingkan Adam, sekalipun mereka bukan ahli dalam memegang tampuk kekhalifahan. Bahkan ilmu pengetahuan merupakan pendukung yang penting bagi berdirinya kekhalifahan itu sendiri. Hal ini Adam mempunyai keahlian lebih baik dibandingkan para malaikat karena Adam banyak menguasai ilmu pengetahuan. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Teman saya akan membacakan kesimpulan dari Adapun kesimpulan dari masalah kami yaitu eksistensi manusia sebagai khalifah dapat menjalankan fungsinya sebagai penerima amanah dan mengelola, menata dan memanfaatkan segala yang ada di alam ini untuk kepentingan manusia menjaga diri, kerusakan dan kehancuran terhadap sesama manusia. Khalifah dapat memimpin manusia yang lain menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, serta menuju kehidupan bahagia. Itulah tadi kesimpulan dari materi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.